Selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Wah, hari ini semua adik-adik bergembira, bersukacita. Yang pasti kalian semua anak-anak Tuhan rajin datang ke sekolah minggu. Nah, hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini, sehingga hari ini kita bisa datang untuk berkumpul walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap semuanya? Sudah mau bergembira? Bersukacita? Wah, semua senyum dulu. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, ayo adik-adik kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Nah, ayo kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Ayo adik-adik, semua bersukacita ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik kita akan berdoa ya untuk memulai ibadah kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu ya Tuhan, memuji Engkau. Dan saat ini Tuhan, berkati kami di dalam ibadah ini, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, agar anak-anak-Mu dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan lagi ya. Kita akan menyanyi duduk senang, berjalan senang. Tentu adik-adik di mana-mana pasti senang ya kita nyanyikan pujian ini. Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi juga untuk Papa dan Mama. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita berdoa dulu ya. Loso Sandra akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua supaya firman Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami lakukan itu dengan setia setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Nah, siapakah yang menjadi raja untuk bangsa Israel? Ada yang masih ingat? Siapakah yang menjadi raja untuk bangsa Israel? Benar sekali, yaitu Saul atau disebut Raja Saul. Nah, Raja Saul adalah raja pertama untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dari kitab 1 Samuel pasal 10 ayatnya yang ke-8 dan lanjut di pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-14. Nah, untuk kalian semua yang ada di rumah, seperti Raja Saul yang adalah seorang raja, nah, dia punya tugas adalah melindungi atau menjaga rakyatnya dari bangsa lain yang akan menyerang bangsa Israel, ya. Jadi tugas seorang raja secara khusus adalah Raja Saul, tugasnya adalah melindungi dan menjaga rakyatnya dari bangsa yang lain yang akan menyerang mereka. Nah, sebelum pergi, Nabi Samuel berpesan kepada Raja Saul supaya menunggu 7 hari dan Nabi Samuel akan datang untuk apa?
untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, ya. Jadi sebelum pergi, Nabi Samuel berpesan kepada Raja Saul supaya menunggu 7 hari dan Nabi Samuel akan datang untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Dalam peperangan, adik-adik, awalnya bangsa Israel mereka menang ternyata, ya. Tetapi kemudian bangsa Filistin dia mengirim lagi pasukannya yang lebih banyak untuk melawan bangsa Israel, ya. Dan saat itu bangsa Israel, adik-adik, mereka mengalami kekalahan dan mereka lari terserak-serak, ya. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sana, semua mencari jalannya masing-masing. Mereka pergi bersembunyi agar supaya orang-orang Filistin tidak menemukan mereka. Jadi mereka ada yang sembunyi di dalam gua-gua, ada yang sembunyi di balik batu-batu yang besar, ada yang sembunyi di belakang pegunungan, ya, untuk menyelamatkan diri mereka. Kemudian adik-adik, ada seseorang, waduh, lagi kebingungan, bagaimana ini, ya, bagaimana ini, wah, gawat sekali. Adik-adik, ada yang lagi bingung, siapa ya? Wah, adik-adik, ternyata itu kan adalah Raja Saul. Ternyata Raja Saul, adik-adik, sedang bingung karena bangsa Filistin menyerang bangsa Israel sehingga semua pasukan perang lari meninggalkan Raja Saul. Wah, adik-adik, Raja Saul menjadi sangat bingung. Nabi Samuel kemana ya? Nabi Samuel kemana ya? Kenapa ini Nabi Samuel belum datang-datang juga? Oh, adik-adik, ternyata Raja Saul sedang menunggu Nabi Samuel yang belum datang-datang. Ya, aku kan sudah menunggu 7 hari. Lihatlah rakyatku ini, ya. Wah, mereka sebentar lagi akan dihancurkan. Rakyatku akan dikalahkan oleh bangsa Filistin. Waduh, aku harus segera mempersembahkan korban bakaran agar Tuhan menolong rakyatku, agar Tuhan menolong kami. Nah, adik-adik, tepat pada waktu itu Nabi Samuel mengatakan bahwa aku harus menunggunya untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. 7 hari yang lalu Nabi Samuel menemui Raja Saul, adik-adik, ya. Nabi Samuel berkata, Raja Saul, kalau kamu sudah sampai di Gilgal, tunggu aku selama berapa hari, adik-adik? 7 hari. Nah, setelah aku datang, barulah kita akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian kalau menunggu Nabi Samuel, bagaimana dengan rakyat Israel yang hampir kalah itu? Tetapi adik-adik, kalau tidak menunggu, berarti aku tidak taat, ya, kata Raja Saul demikian, ya. Bagaimana adik-adik menurut kalian? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Raja Saul? Apakah Raja Saul dia taat atau tidak, ya? Wah, kira-kira apa ya? Raja Saul dia menjadi taat atau tidak? Biarlah, kata Raja Saul, ya, aku tinggalkan saja Nabi Samuel. Ia terlalu lama dan rakyatku hampir kalah. Ternyata adik-adik, Raja Saul memilih untuk apa? Dia memilih untuk tidak taat, ya. Karena Raja Saul merasa bingung, dia merasa takut juga. Kemudian Raja Saul dia mempersembahkan korban bakaran sendiri kepada Tuhan agar Tuhan menolongnya. Raja Saul dia tidak menunggu Nabi Samuel datang, ya. Dia langsung mempersembahkan korban itu sendiri kepada Tuhan. Nah, ketika Nabi Samuel datang,
ya, dan melihat Raja Saul sedang mempersembahkan korban, Nabi Samuel menjadi sangat marah adik-adiknya. Nabi Samuel menjadi sangat marah kepada Raja Saul karena Raja Saul tidak taat dan tidak mengikuti perintah Tuhan yang agar menunggu siapa? Nabi Samuel, ya. Nah, adik-adik, Tuhan melihat Raja Saul tidak taat. Padahal dia tahu kalau dia harus menunggu siapa? Menunggu Nabi Samuel. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Oleh karena Raja Saul, dia tidak taat dan tidak mengandalkan Tuhan, Raja Saul juga dia bertindak maunya sendiri, sesuka-sukanya sendiri. Maka Tuhan menghukum Raja Saul dengan tidak menjadi raja lagi. Tetapi Tuhan mencari Raja Israel yang baru untuk menggantikan Raja Saul. Raja Saul jatuh di dalam dosa karena tidak taat dan Tuhan menolaknya sebagai raja. Wah, sayang sekali ya adik-adik apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Dia menjadi seorang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, mengapa Raja Saul tidak taat pada perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Samuel? Ya, karena Raja Saul dia dikuasai oleh rasa panik, oleh rasa khawatir, juga rasa yang takut, ya. Nah, Raja Saul panik karena apa? Nabi Samuel belum juga tiba di Gilgal. Dan Raja Saul juga dia merasa khawatir karena apa? Rakyatnya dia takut, dia khawatir kalau rakyatnya meninggalkan dia sendiri, ya. Kemudian Raja Saul juga dia merasa takut karena tidak dapat melawan orang-orang atau bangsa Filistin itu. Nah, adik-adik, Tuhan juga ingin, ya, agar adik-adik, agar kita semua menjadi anak-anak yang taat, ya. Artinya apa? Taat melakukan perintah Tuhan, hormat dan dengar-dengaran akan perintah papa dan mama. Nah, adik-adik tidak boleh melakukan atau berbuat semau-maunya kita. Tidak boleh kita melakukannya sesuka-sukanya kita, ya. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Ya, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk adik-adik semua. Nah, untuk itu jadilah anak-anak yang taat dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi ya, kalian jadilah anak-anak yang taat dimanapun dan kapanpun. Nah, sekarang lo semua bertanya untuk kalian, siapa mau jadi anak yang taat? Angkat tangannya. Siapa yang mau jadi anak yang taat? Wah, semua mau jadi anak yang taat ya? Puji Tuhan, wah puji Tuhan. Semua mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini lo punya ayat hafalan untuk kalian semua, ya. Kita hafal sama-sama, yang bisa ambil Alkitabnya dan kita buka dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Amsal pasal 13 ayat 13a. Sekali lagi ya, kitab Amsal pasal 13 ayat 13a. Firman Tuhan berkata demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya, nah itulah firman Tuhan atau ayat hafalan kita pada saat ini. Dan Lose akan pimpin kita di dalam doa mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan.
kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami, selama ini kami menjadi anak-anak yang tidak dengar-dengaran, kami tidak menjadi anak-anak yang taat. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur oleh Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu buat kami pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Ya, Lose berharap kalian tetap sehat ya, tetap semangat dan juga penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.